Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Di bulan ini adalah bulan Maulid tahun 1446 Hijriah. Kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana sebagian dari ahli sejarah menyebutkan Nabi itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tentu dalam momentum bulan ini, mari kita tentu meningkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun kita sangat membutuhkan cinta kepada Rasul, karena dengan begitu kita akan diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita berhak menjadi saudara Nabi dan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Dan di antara kiat untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul adalah dengan merenungi betapa pohon korma sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisahnya yang diriwayatkan oleh dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa satu ketika beliau kemudian naik mimbar untuk berkhutbah di hari Jumat. Ketika Rasul sedang berkhutbah, tiba-tiba terdengar tangisan dari arah yang tak diketahuinya. Maka kemudian sahabat dan Nabi juga mendengarkan tangisan itu, dan tangisan itu seperti onta yang lagi hamil atau bunting, atau ada yang mengatakan seperti anak kecil yang meraung-raung menangis di hadapan orang tuanya. Lalu Nabi kemudian turun dan mendekati pohon korma, dan ternyata yang menangis itu adalah pohon korma. Dia menangis terseduh-seduh. Lalu Nabi kemudian mendekatinya, lalu merangkulnya. Tiba-tiba pohon korma itu pun menangis. Mengapa pohon korma itu menangis? Tentu karena selama ini dia selalu menjadi sandaran Rasulullah ketika sedang berzikir, menjadi sandaran Rasulullah ketika sedang berkhutbah. Lalu tiba-tiba beliau berkhutbah di atas mimbar, otomatis dia tidak lagi bersandar di atas pohon korma itu atau di pohon korma itu, lalu pohon korma itu menangis. Adapun awal sejarahnya, kemudian Rasulullah memiliki mimbar, ada seorang wanita tua yang menawarkan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bisakah aku membuatkan mimbar? Karena selama ini jamaah semakin banyak, tidak terlihat oleh mereka ketika engkau sedang berkhutbah. Maukah aku buatkan mimbar untukmu? Kebetulan saya memiliki anak yang bisa kemudian membuatkan mimbar untuk engkau, wahai Rasulullah." Kata Rasul, "Silakan." Dan setelah selesai mimbar itu dibuat, maka Rasul kemudian berpindah dari pohon korma ke mimbar, dan kemudian disitulah kemudian pohon korma menangis terseduh-seduh karena tidak lagi mendengarkan zikir Rasulullah, tidak lagi kemudian menjadi tempat sandaran ketika Rasul sedang berkhutbah atau sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan coba, pohon korma saja yang tidak bernafas seperti makhluk lainnya, tidak seperti manusia, sangat merindukan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita yang sangat berharap syafaat Rasulullah? Sejatinya kita semakin merindukan Rasulullah dan semakin mencintai beliau, dan kalau bisa meneteskan air mata agar berharap bisa bertemu dengan Rasulullah, mendapatkan syafaatnya, dan bisa bareng di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah pohon korma yang bisa jadikan sebagai pembelajaran bagi kita bahwa ternyata pohon korma saja sangat mencintai Nabi, padahal dia adalah makhluk biasa, tidak seperti manusia, tidak berikan hati, tidak berikan pikiran, tetapi kemudian sangat ingin selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita dan menumbuhkan benih-benih cinta terhadap Rasul sallam, sehingga kita berharap beliau menjadi saudara kita dan Rasul mengakui kita sebagai umatnya dan berhak untuk meminum di telaganya di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.